Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang uji normalitas, khususnya uji normalitas dengan C kuadrat atau chi-square. Uji normalitas itu sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Nah, hal ini akan menjadi penting karena uji normalitas biasanya digunakan sebagai prasyarat sebelum melakukan uji inferensi lainnya. Dalam menentukan normalitas suatu data dengan C kuadrat, ada 8 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat hipotesis, juga melengkapi tabel distribusi frekuensi dengan batas kelas atas dan batas kelas bawah. Kedua, menghitung nilai normal standar. Yang ketiga, kita menghitung luas di bawah kurva normal. Selanjutnya kita menghitung luas setiap kelas intervalnya. Yang kelima, kita menghitung atau menentukan nilai frekuensi harapan. 6, kita menentukan nilai C kuadrat atau nilai C kuadrat hitung. Dan yang ketujuh, menentukan nilai C kuadrat tabel. Nilai C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel ini yang kemudian kita gunakan pada langkah ke-8, kita bandingkan untuk menarikan kesimpulan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, diketahui nilai ujian matematika kelas 10A SMA Muhammadiyah Kupang adalah sebagai berikut. Terdiri dari 6 kelas nilainya. Nah, kita akan menentukan uji normalitas atau melakukan uji normalitas dengan taraf signifikansi alfanya 0,05. Langsung saja, cara yang pertama adalah membuat hipotesis. Kemudian tabel frekuensi lengkapi dengan batas kelas atas dan juga bawah. Di sini hipotesisnya adalah HO-nya data berdistribusi normal, sedangkan lawannya HA data tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah menghitung nilai Z atau nilai normal standar. Dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan SD. Di mana X itu adalah batas kelas baik atas maupun bawah. Kemudian X bar itu adalah rata-rata. Dan yang terakhir SD adalah standar deviasi. Jadi sebelum kita melakukan uji normalitas, kita sudah diwajibkan untuk menguasai cara untuk menentukan rata-rata dan juga standar deviasi dari suatu data berkelompok. Contohnya untuk di kelas yang pertama, nilai Z-nya kita cari di mana untuk batas bawahnya nilai X-nya adalah 64,5. Kemudian kita kurangi dengan rata-rata 79,17 dan dibagi dengan standar deviasi 7,03. Hasilnya adalah negatif 2,09. Dan untuk kelas atasnya nilai X-nya adalah 69,5 dikurangi dengan 79,17 dibagi dengan 7,03. Hasilnya adalah negatif 1,37. Cara yang sama kita gunakan juga untuk mendapatkan nilai Z-nya untuk semua kelasnya. Langkah ketiga adalah kita menghitung luas di bawah kurva normal. Caranya adalah kita menggunakan tabel Z. Tabel Z ini banyak kita jumpai di buku-buku statistika atau sangat mudah kita temukan di internet. Misalkan di kelas pertama, nilai Z-nya adalah untuk batas bawahnya negatif 2,09. Untuk mengetahui luasnya, kita gunakan tabel Z, kita lihat pada angka negatif 2,0, kemudian angka di belakang koma yang kedua, kita lihat di kolom yang ada di baris paling atas. Karena 2,0 dan 0,09 sehingga ketemunya adalah 0,0183. Kemudian untuk luas di bawah kurva untuk yang batas atasnya negatif 1,37. Untuk angka dan juga satu angka di belakang komanya itu kita lihat pada kolom pertama negatif 1,3, sedangkan angka kedua di belakang koma itu kita lihat pada baris yang paling atas
0,07 dan negatif 1,3, sehingga kita peroleh luas di bawah kurva normalnya adalah 0,0853. Cara yang sama ini kita gunakan juga untuk menentukan semua luas di bawah kurva normal pada nilai Z yang sudah kita ketahui dari semua kelas. Hasilnya seperti yang ada pada tabel. Langkah keempat adalah menentukan luas kelas interval. Caranya adalah dengan mencari selisih antara luas di bawah kurva normal batas atas dan luas di bawah kurva normal batas bawah. Berikan contoh untuk yang kelas pertama. Luas di bawah kurva normal untuk batas atasnya adalah 0,0853. Kita kurangi dengan luas di bawah kurva normal batas bawah, yaitu 0,0183. Hasilnya adalah 0,067. Cara yang sama juga kita gunakan untuk kelas-kelas yang berikutnya sehingga diperoleh seperti yang ada pada tabel. Langkah kelima, kita menghitung nilai frekuensi harapan dengan cara kita kalikan setiap luas interval itu dengan N. N ini adalah jumlah data, di mana jumlah datanya ini adalah 30, sehingga untuk FE yang kelas pertama tinggal kita kalikan 30 dengan luas kelasnya yaitu 0,067, hasilnya adalah 2,01. Dan seterusnya kita gunakan cara yang sama untuk sampai pada FE di kelas terakhir. Nah, langkah ke-6 kita menghitung nilai C kuadrat, yaitu kita menggunakan FO dikurangi FE kemudian dikuadratkan, selanjutnya kita bagi dengan FE. Contoh untuk kelas yang pertama, FO nya adalah 3 frekuensinya, kita kurangi dengan frekuensi harapannya 2,01. Hasilnya kita pangkatkan 2. Setelah pangkatkan 2, kita bagi lagi dengan frekuensi harapannya 2,01. Dan hasilnya adalah 0,4876. Cara yang sama juga untuk kelas kedua, 3, 4, 5, dan 6. Setelah kita dapat hasilnya, kita jumlahkan untuk mencari nilai sigmanya, sehingga kita ketahui nilainya adalah 0,7127. Setelah kita dapatkan nilai C kuadrat hitung, langkah selanjutnya kita menentukan nilai C kuadrat tabel. Caranya adalah dengan menggunakan bantuan dari tabel C kuadrat. Tabel C kuadrat ini kita juga sangat mudah jumpai baik di internet maupun di buku-buku statistik. Untuk mencarinya, yang perlu kita ketahui adalah alfa, taraf signifikansinya, dan juga derajat kebebasan. Di mana tadi diketahui bahwa alfanya adalah 0,05 dan derajat kebebasan adalah banyaknya kelas dikurangi dengan 1. Karena banyaknya kelas 6, maka derajat kebebasannya 6 kurang 1 hasilnya 5. Tinggal kita lihat di tabel. Untuk di kolom pertama kita lihat derajat kebebasannya 5. Kemudian kita tarik ke taraf signifikansi 0,05. Kita peroleh hasilnya adalah 11,07. Jadi nilai C kuadrat tabelnya adalah 11,07. Langkah terakhir adalah kita membandingkan nilai C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Untuk pedomannya, jika C kuadrat hitung lebih daripada C kuadrat tabel, maka HO-nya ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Namun, jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka HO-nya kita terima, artinya data berdistribusi normal. Di sini kita lihat bahwa C kuadrat hitung adalah 0,7127 dan C kuadrat tabel 11,07. Jadi C kuadrat hitung kurang dari atau lebih kecil dari C kuadrat tabel. Jadi HO-nya kita terima. Artinya data berdistribusi normal. Mungkin hari ini sampai di sini saja. Semangat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.